Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parif, mahasiswa pendidikan profesi guru, calon guru akuntansi dan keuangan lembaga Universitas 11 Maret dengan nomor induk mahasiswa yakni X9424083664 dengan penempatan sekolah yakni di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Adapun bentuk validasi diri saya menggunakan kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 7309143110000001. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita kembali bertemu di kelas kita, kelas pembelajaran akuntansi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memulai atau membuka pembelajaran ini dengan berdoa. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membaca doa terlebih dahulu? Oke. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Terima kasih telah membantu Bapak untuk memimpin doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba cek di lacinya atau di bawah kolom meja kalian, apakah ada sampah atau tidak? Oke. Tidak ada? Oke. Oke. Bapak ingin mengecek kehadiran teman-teman sekalian. Apakah semuanya lengkap? 38 lengkap semua? Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dari rentang 100, dari 10 sampai 100, kabar kalian itu bagaimana? 100%. 100 berapa? Oh, 99, Masya Allah. Oke. Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi baru. Namun sebelum kita pelajari materi yang baru, Bapak ingin bertanya, apa materi kita pekan lalu atau pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pertemuan kita pekan lalu? Yang kita pelajari apa? Banyak Oke, penyesuaian sama kertas kerja. Oke. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Materi kita itu yakni laporan keuangan atau lebih tepatnya laporan keuangan pada perusahaan dagang. Oke? Oke. Apakah kalian masih ingat terkait laporan keuangan? Masih? Oke, masih. Oke, Bapak ingin bertanya sebelum kita masuk ke materi baru. Karena kemarin kita itu kan belajar laporan keuangan terkait perusahaan jasa. Nah, sekarang kita akan masuk materi sama laporan keuangan, namun di perusahaan dagang. Tentunya perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu pasti berbeda, karakteristiknya berbeda. Demikian juga dengan menyusun laporan keuangannya, pasti ada perbedaannya. Oke, terkait laporan keuangan, siapa yang masih ingat jenis-jenis laporan keuangan? Ada yang bisa bantu Bapak? Yang pertama apa? Laporan laba? Oke, laporan laba rugi. Yang kedua apa? Laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga apa? Laporan posisi keuangan atau cuman ini atau masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Laporan arus
Oke, laporan arus kas. Oke, siapa yang masih ingat terkait apa saja ketika kita menyusun laporan laba rugi? Apa saja akun-akun yang kita butuhkan ketika kita ingin menyusunnya? Siapa yang bisa tahu? Apa? Penjualan. Apa lagi? Pendapatan usaha. Apa lagi betul? Apa? Beban operasi. Apa lagi? Operasional. Apa lagi? Beban administrasi. Apa lagi? Oke, intinya semua penghasilan dan juga semua beban-beban pasti akan digunakan dalam menyusun laporan laba rugi. Oke. Oke, masih ingat semua ya? Masya Allah. Oke, sebelum kita masuk ke materi baru, kita akan, Bapak akan mengingatkan lagi kontrak pembelajaran kita. Yang pertama itu, belajar dengan sungguh-sungguh dan serius. Oke? Tidak menggunakan handphone kecuali untuk keperluan belajar. Kemudian boleh makan atau minum asal bukan makanan yang berat dan tidak mengganggu. Kemudian kedua itu masuk dan keluar kelas dengan sopan dan juga tentunya harus izin terlebih dahulu jika terlambat atau ingin keluar. Kemudian bersikap sopan dan menghargai guru serta teman sebayanya. Kemudian aktif dalam diskusi dan kerja kelompok dan terakhir itu menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Ini hanya pengingat karena kontrak pembelajaran kita kan sudah kita sepakati sebelumnya. Oke, kita masuk ke materi terkait laporan keuangan. Oke, tujuan kita atau tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari materi laporan keuangan yakni Bapak ada 3 diharapkan. Yang pertama itu adik-adik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis laporan keuangan dan akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan dagang dengan baik. Kemudian kedua itu adik-adik diharapkan mampu menyusun. Tadi kan mengidentifikasi, sekarang mampu menyusun laporan keuangan dalam perusahaan dagang dengan tepat. Kemudian ketiga itu adik-adik itu diharapkan mampu menganalisis. Setelah kita menyusun, kita melihat hasilnya, adik-adik itu diharapkan mampu menganalisis kinerja perusahaan dengan baik. Paham? Oke. Laporan keuangan itu merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang berupa suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku yang bersangkutan. Nah, kemudian menurut IAI itu Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan dalam entitas atau dalam sebuah perusahaan atau sebuah badan. Kemudian, ini tadi Bapak tanyakan terkait jenis-jenis laporan keuangan. Nah, jenis-jenis laporan keuangan itu tadi seperti tadi adik-adik sebutkan, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, kemudian laporan arus kas. Oke, kita akan membahas lebih dalam terkait laporan laba rugi. Nanti kalau misalnya Bapak terlalu cepat menjelaskan, mungkin bisa beritahu Bapak ya, oke? Oke. Laporan laba rugi. Laporan yang merupakan laporan yang dimana itu laporan untuk perusahaan dagang sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Karena perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu tentunya pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangannya itu juga pasti ada berbeda. Demikian juga dengan laporan laba ruginya. Ada pula laporan laba rugi dalam perusahaan dagang itu terdiri dari ada setidaknya ada 5. Pertama itu pendapatan. Pendapatannya itu perusahaan dagang apa? Pendapatan utamanya? Penjualan. Kemudian ada harga pokok penjualan. Kemudian ada beban operasional. Kemudian ada pendapatan di luar usaha. Kemudian ada beban di luar usaha. Oke, ini bentuk dari laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Ini sebenarnya masih ada sambungannya di belakang. Di slide selanjutnya. Ini. Tapi kita bahas per kegiatan dulu. Ini kan kegiatan operasionalnya. Di sini kita lihat kegiatan operasional perusahaan dagang itu adalah
penjualan dan pembelian juga. Di sini yang ikut menyertainya retur, potongan penjualan, dan ya cuma itu. Kemudian kita juga pasti ada, ketika ada penjualan pasti ada pembelian. Termasuk juga ikut juga yang mengikuti dari pembelian. Ada beban angkut pembelian, retur pembelian, dan juga potongan pembelian. Nah, di sini kalau kita perhatikan di dalam menyusun atau mengetahui laba kotor dari sebuah perusahaan itu, kita pasti memerlukan adanya penjualan, kemudian harus adanya harga pokok penjualan sebagai pengurangannya. Nah, di sini ketika kita memperoleh sebuah total penjualan perusahaan, tentunya ada bisa jadi ada muncul akun-akun yang dapat bersifat berlawanan dari penjualan. Contohnya ini, retur penjualan sama potongan penjualan. Retur penjualan dan potongan penjualan itu bersifat apa? Menambah atau mengurangi penjualan? Menambah atau mengurangi penjualan? Siapa yang bilang menambah? Angkat tangan. Yang bilang mau mengurang? Oke, betul ya. Retur penjualan sama potongan penjualan itu bersifat berlawanan dengan penjualan, sehingga dapat dikatakan dua akun ini akan mengurangi penjualan. Nah, ketika kita melakukan penjualan kemudian dikurangi oleh semua akun-akun yang menguranginya, maka akan muncul sebuah penjualan bersih. Nah, kemudian setelah kita mengetahui penjualan bersih, kita akan mencari tahu terkait harga pokok penjualan. Nah, cara mengetahui harga pokok penjualan itu kita memerlukan beberapa akun. Yang pertama itu ada persediaan barang yang di awal periode, bukan di akhir periode. Nah, ketika kita menambah laba kotor dan juga laba di luar usaha, maka muncul namanya, ini seharusnya laba bersih. Namanya laba bersih sebelum pajak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa? Oke. Ada apa? Apa bedanya laporan? Apa bedanya? Laba kotor dan laba bersih. Oke, ada yang mau bantu jawab? Ada? Ada? Oke. Tadi itu laba kotor. Laba kotor itu yang ini. Ini kegiatan operasi, semua kegiatan utama perusahaan, dari penjualan dikurangi harga pokok, baru namanya muncul kemudian muncul laba kotor. Nah, tadi kemudian laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak itu laba bersih dari laba kotor ditambah laba di luar usaha ini, baru muncul laba bersih. Nah, kenapa dikatakan sebelum pajak? Karena pelaporan pajak atau beban pajak itu muncul ketika kita memiliki laba bersih, setelah kita mengetahui laba bersih perusahaan. Ketika kita sudah menambah laba kotor dan juga laba di luar usaha, baru kita akan melaporkannya untuk perhitungan pajaknya. Oke? Paham? Oke. Ketika ini ditambah kewajiban dan modal, maka muncul keseimbangan dari aktiva. Sesuai dengan rumus persamaan dasarnya, harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, ada pertanyaan? Ada? Ayo, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mungkin melatih diri kita untuk agar materinya lebih dipahami, yakni kita akan melakukan pengerjaan tugas. Oke, siap? Oke, sebelum kita mulai, mari kita peregangan dulu. Semuanya berdiri. Oke, semuanya relax semua.
Yang capek, tarik napas dalam-dalam. Keluarkan semua bebannya. Jangan marah juga. Oke, bisa goyangkan badan. Kalau yang capek duduk, bisa gerakkan badan. Oke, udah relax? Oke, kalau merasa sudah enak, bisa duduk kembali. Penugasan ini kita akan melakukan secara berkelompok. Bapak akan bagi 38 ya. Bapak akan bagi kelompoknya menjadi 7 kelompok. Bapak yang akan susun sendiri kelompoknya, oke? Oke. Nih, Bapak sudah siapkan lembar kerja peserta didik. Adik-adik akan mengisinya ini, oke? Secara berkelompok, berdiskusi, kemudian secara berkelompok. Nah, setelah adik-adik temukan atau dapat hasil dari pengerjaannya ini, Bapak minta mungkin ada sampel atau beberapa kelompok yang akan maju ke depan untuk menyajikan hasil temuannya, oke? Siap? Siap? Oke. Yang mau minum boleh, mau makan boleh. Asalkan jangan makan makanan berat kayak rendang. Oke. Semuanya lihat? Bapak bagi jadi 7 tim. Oke, tim 1 angkat tangan. Adik-adik boleh menyesuaikan berkumpul sama teman-temannya, setimnya atau sekelompoknya. Kemudian Bapak akan bagi lembar kerja untuk dikerjakan. Tim 1 di sini, tim 2 di belakang, 4 itu kalau mau di sini nggak apa-apa. 4, 6 kalau mau di belakang boleh. Atau kalian menyesuaikan nggak apa-apa sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Kalau mau gabungkan meja nggak apa-apa. Ya. Boleh. Tergantung kalau sudah merasa nyaman kelompok ini nggak apa-apa. Atau kalau kenyamanan kelompok kalian mau di mana? Mau depan kipas, mau dekat jendela, mau dekat tembok, atau kalian mau gabungkan? Oke, di situ ada Bapak kasihkan beberapa pertanyaan yang nanti atau kurang lebih adik-adik disuruh diminta dari data-data yang Bapak berikan, adik-adik diminta untuk menyusun laporan keuangannya. Kemudian dari hasil temuannya itu adik-adik diminta analisis sebagai akuntan apa kira-kira langkah yang tepat diterapkan untuk periode yang akan datang. Oke, silakan berdiskusi, silakan mengerjakan. Oh ya, kalau untuk nama kelompok, Bapak boleh kasih saran? Nama-nama apa bagus? Apa? Hewan? Hewan boleh. Oke, kita gunakan nama-nama hewan ya, setiap kelompok. Nggak boleh sama. Oke? Apabila kalian ada yang belum dipahami atau mungkin ada terkendala, mungkin bisa tanya Bapak. Ada yang butuh cakaran? Kertas cakaran? Ada yang butuh kertas cakaran? Kelompok ini ada kendala? Ya, jangan lupa isi identitas perusahaan ya. Boleh pakai pensil, sesuai dengan kenyamanan kalian. Oke, data-data ini kan biasanya kan muncul di kertas kerja. Kalau kalian buka kertas kerja itu kan ada namanya neraca saldo, disesuaikan. Nah, ini kan
Sebenarnya ini neraca disesuaikan sudah bisa digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, sini Bapak minta kalian buat laporan keuangan dari ini, laba rugi, perubahan ekuitas, dan posisi keuangan. Nah, misalnya laporan laba rugi. Tadi itu komponennya apa saja? Penjualan. Nah, penjualan itu ada bisa dapat sini. Penjualan, apa tadi lagi? Pembelian, pembelian, retur, dan beban-beban yang lain yang di luar kegiatan utamanya. Perubahan ekuitas apa? Dibutuhkan tadi apa? Ya, kan kalau kita perhatikan, oke, adik-adik perhatikan. Dalam data ini kita memiliki dua apa? Dua pemilik siapa namanya? Pak Amir dan Pak Aziz. Oke. Kemudian dilihat dari laporan perubahan ekuitasnya itu, kepemilikan modalnya itu kalau ditotalkan Pak Amir itu memiliki total 64% kepemilikan modal total. Kemudian Pak Aziz itu memiliki 36%. Nah, kita adik-adik nyusun dulu laporan laba ruginya. Ketika adik dapat, nah kemudian lanjut ke perubahan ekuitasnya. Nah, kalau data-datanya kan laporan laba rugi kan udah ada semua di sini. Kalau perubahan ekuitas itu ada modal awalnya ada di sini. Ini kan ada dua kolom. Ada bisa gunakan dua kolom ini. Yang mana? Mau yang sini Pak Aziz atau di sini Pak Amir? Tergantung adik saja. Ya. Ya. Boleh. Jangan ke kantin ya. Kelompok sini ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Oke, ini presiden akhir. Oke, dan isi saja dulu yang ada saja. Oke, ya. Ada kendala? Nggak ada, belum ada. Belum ada. Nanti kayaknya ada, Pak. Hebat ya, nggak ada kendala ya. Bismillah. Oke, ya coba. Oke, semuanya sudah? Oke. Oke, di antara semua kelompok, siapa yang mau satu perwakilan untuk mengemukakan hasil yang dia dapat? Kelompok kelinci mau? Oke. Boleh. Ya. Berdiri saja di tempatnya aja. Kelompok lain bisa perhatikan kelompok apa? Kelinci, oke. Ini dari kelompok 4 atau kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke, dari laporan laba ruginya. Yang laporan laba ruginya itu diperoleh apa? Laba kah atau rugi? Rugi, oke. Senilai berapa ruginya? Besar Berapa? 42.400.000. Ruginya? Iya. Ada yang sama? Iya. Kelompok lain ada yang dapat rugi? Nilai kelompoknya berapa? Bapak. Ruginya dapat berapa? Dapat berapa? 42 juta. 40 juta. Sama? Sama. Kalau Pak Amir dapat berapa? 361 juta. Ada yang dapat yang sama, Pak Amir? Sama, oke. Terakhir, sisi balance-nya atau keseimbangan dari neracanya dapat berapa? 335 juta 699.000. 300
335 jutaan. Ya. Kelompok lain kepiting dapat berapa? Karena waktu sudah hampir selesai, mungkin adik-adik nanti bisa mengerjakan asesmen untuk menilai pengetahuannya. Nanti adik-adik coba scan, kemudian kerjakan di rumah ya. Oke. Oke, silakan duduk. Oke, silakan scan. Nanti kerjakan di rumah, Bapak akan lihat berapa nilai yang kalian dapatkan. Atau Bapak nanti kirimkan di grupnya. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, berapa skor yang kalian berikan kepada diri kalian sendiri? 100. Ada yang di bawah 100? Oke, kalau kepada guru? 23, oke, nggak apa-apa. Oke, terakhir refleksinya juga ini. Nanti Bapak kirimkan refleksinya ini bentuknya angket. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa yang ingin membuat sebuah kesimpulan? Oke, Lita. Oke, berdiri. Baik, saya akan menyampaikan sekilas ringkasan yang kita semua pelajari hari ini. Oke. Hari ini kita semua mempelajari tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Oke, apa lagi? Saya belajar apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan laba rugi, Oke, laba rugi, perubahan modal, dan rumah modal. neraca. Oke. Setelah mempelajari dan memahami laporan keuangan ini, saya dapat mengetahui dan Ayo apa? memahami Apa? keuntungan dan kerugian yang dialami perusahaan. Oh, oke. Cuman itu? Ada lagi. Kata Adik Aleta, kita pelajari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca. Kemudian juga pelajari bagaimana cara ketika mendapatkan kerugian kita bisa analisis. Oke ya. Tepuk tangan untuk Anda temannya. Mungkin bisa kembali posisikannya kembali menghadap ke depan karena kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Oke, setelah kita pelajari laporan keuangan, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan sedikit lagi merefleksikan terkait materi kita hari ini. Tapi pertemuan kita yang akan datang kita akan lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu apa? Setelah laporan keuangan, jurnal penutupan, ya, jurnal penutupan. Nanti adik-adik akan, insya Allah kita akan lanjut pertemuan kita jurnal penutupan. Namun sebelumnya kita akan melakukan refleksi terkait laporan keuangan, terkait materi kita hari ini. Sebelum kita Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup pembelajarannya dengan doa. Siapa ketua kelas mau pimpin lagi? Mas duduk, siap, gerak. Doa mulai. Terima kasih atas partisipasinya hari ini dan juga semoga adik-adik bisa kalau pulang hati-hati dan semoga bisa pulang dengan selamat sampai ke rumah. Bapak sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.